Hi everyone, welcome to class today. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang metode-metode pembelajaran. Ya, pengertian dari metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ya, metode ceramah adalah metode pembelajaran yang paling sering digunakan, di mana guru memberikan materi kepada peserta didik secara lisan karena tidak menggunakan media. Metode pembelajaran ini bersifat praktis dan ekonomis. Meskipun begitu, guru perlu memikirkan cara agar penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh siswa. Ya. Kemudian karena penggunaan metode ceramah ini secara terus-menerus dapat menimbulkan kebosanan dan dikhawatirkan siswa tidak bisa menerima pembelajaran dengan maksimal. Selanjutnya ada metode diskusi. Ya, metode diskusi adalah kegiatan yang melibatkan peserta didik untuk aktif menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Penerapannya biasanya membagi siswa ke beberapa kelompok untuk memecahkan sebuah persoalan secara bersama-sama. Tujuannya adalah selain mampu memecahkan permasalahan, siswa juga dapat diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan terkait masalah yang sedang dibahas. Dan juga diharapkan untuk siswa berani berpendapat dan juga mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang digunakan kegiatan peragaan atau demonstrasi untuk memperjelas suatu materi atau suatu teori, atau juga suatu kejadian dan cara kerja suatu alat. Jika pada kegiatan praktikum di siswa dapat berpartisipasi dan secara langsung siswa dapat mencoba pada metode demonstrasi ini ya, dan pada metode demonstrasi ini hanya diperagakan oleh guru di hadapan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini adalah kegiatan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik untuk mencoba atau mempraktekkan materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Kegiatan praktikum ini umumnya dilakukan di laboratorium, sehingga setiap eksperimen yang dilakukan dapat berjalan dengan aman. Biasanya diterapkan pada mata pelajaran yang berhubungan dengan sains atau ilmu alam. Selanjutnya ada jenis metode debat. Metode debat ini adalah metode pembelajaran yang sering digunakan di mata pelajaran sosial atau sastra. Debat atau adu argumentasi dilakukan antara dua kelompok atau lebih. Bisa secara perseorangan atau secara kelompok, untuk mengemukakan pendapat atas sikap yang diambil oleh kelompok tersebut. Biasanya kelompok dibagi menjadi pro dan kontra terhadap suatu masalah. Tujuannya peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bicara atau public speaking dan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya ada metode peta konsep. Metode peta konsep ini merupakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan cara berpikir secara runtut. Guru secara runut menjelaskan sesuatu yang mulai dari akar permasalahannya, proses terjadinya, hingga cara menyelesaikannya. Pembuatan peta konsep berpikir ini diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami setiap materi pembelajaran secara konseptual dan meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis. Selanjutnya ada metode pembelajaran daring atau belajar secara online. Ya, di sini menggunakan komputer menjadi solusi saat kegiatan belajar tidak bisa berjalan normal seperti di situasi pandemi. Untuk bisa berjalan dengan baik, akses internet sebagai media pembelajaran harus dalam keadaan optimal. Pembelajaran biasanya dilengkapi dengan pemberian modul pembelajaran, rekaman video, serta rekaman audio.
Kemudian yang terakhir yaitu metode blended learning. Blended learning adalah metode yang menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional secara tatap muka dengan pembelajaran daring berbasis teknologi komputer dan internet. Dengan menggunakan metode ini, guru dapat berinteraksi langsung dengan siswa melalui video conference meski terdapat jarak di antara mereka. Kemudian selanjutnya ada tips memilih metode pembelajaran yang tepat agar efektif dan menyenangkan. Yang pertama, guru harus memahami materi yang ingin dijelaskan. Selanjutnya, silakan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian, tips yang ketiga yaitu pahami karakteristik siswa. Selanjutnya, pilihlah alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik yang dominan. Yang kelima, dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Dan yang terakhir, perhatikan respon dari siswa. Oke, sekian materi hari ini. Thank you for your attention. Bye.